Kita ini sekarang memang penetrasi KPR ini sudah sangat baik untuk segmen affluent dan segmen high net worth. Kita ingin juga masuk ke segmen upper mass. Dan kita bersyukur bahwa memang BCA sebagai bank yang melayani transaksi perbankan terbesar di Indonesia, tiap hari kita memproses 55, kadang-kadang 60 juta transaksi. Kita memiliki repository of data yang luar biasa besar. Kita ingin gunakan juga data analytics untuk bisa melihat pattern transaksi daripada calon debitur. Dan untuk yang memenuhi syarat, kita akan berikan tawaran untuk pre-approve KPR. Jadi pelan-pelan kita mulai masuk ke segmen yang upper mass, ya, karena itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki berbagai offering bagi nasabah. Ada yang fix 3 tahun, fix 5 tahun, fix 7 tahun, bahkan fix 10 tahun. Ada juga yang fix and cap, ada juga yang berjenjang. Ya, 3 tahun pertama berapa, 3 tahun berikutnya berapa, dan sisanya berapa. Jadi dengan variety seperti ini, nasabah bisa memilih. Kalau dia merasa bahwa suku bunga ke depan akan sangat-sangat tinggi, dia pasti akan cari yang panjang sekali. Dan kita juga menyediakan produk tersebut. Jadi di BCA itu kita sangat fleksibel dengan produk-produk yang kita tawarkan. Dan kita mau tetap jaga penetrasi kita yang udah sangat baik di segmen affluent dan high net worth, tapi mulai juga masuk ke segmen upper mass, yang menurut kita memang sudah layak untuk mendapatkan KPR dari kita. Baik, terkait dengan risiko ini kan semakin besar artinya risikonya yang ke depan begitu ya Pak. Dan kita tahu data analytics ini mungkin yang akan menjadi andalan, tapi di depan ini penuh dengan volatilitas, kita tidak tahu karena kalau berkaca dengan pandemi juga mungkin saja tiba-tiba hal besar terjadi di 2023, apalagi pemerintah juga sudah mengingatkan awan gelap di 2023 seperti itu. Lalu kira-kira mitigasi seperti apa yang sudah disiapkan oleh BCA? Kalau kita ini memang dari awal selalu menerapkan manajemen risiko yang robust. Ya. Bahkan saya berikan angka ya, waktu di September kemarin NPL kita di KPR hanya 1,07%. Itu sangat-sangat rendah. Dan juga yang KPR kita tuh jumlahnya tuh kalau nggak salah 105 triliun. Jadi NPL-nya juga rendah. Itunya juga bagus ya, asetnya 105 triliun. Jadi kalau kita sih melihat bahwa yang penting adalah prosesnya ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kita kalau memberikan kredit kepada nasabah bukan hanya melihat kolateralnya. Kita juga melihat dari karakter dari debitur itu sendiri. Karena itu sangat-sangat penting. Ya, kolateral memang kita bisa saja dapatkan kolateral yang sangat bagus. Ya, rumah di daerah elit di Jakarta. Tapi kalau orangnya itu memang karakternya kurang baik, meskipun jaminannya bagus, bisa-bisa pada saat kita sita jaminan, pada saat kita mau lelang jaminannya, ada perlawanan yang luar biasa. Ujung-ujungnya juga kita merugi. Ya, jadi kita sangat-sangat hati-hati dalam memberikan kredit. Data analytics sangat-sangat membantu. Khususnya untuk segmen upper mass, di mana segmen upper mass ini kita mungkin nggak mengenal nasabah satu demi satu. Kalau segmen affluent dan high net worth kan kita tahu rekam jejak dari orang tersebut. Jadi kalau untuk ini, ya mudah-mudahan kita akan terbantu juga dengan data analytics dari segi memitigasi risiko yang mungkin ada. Baik, lalu kira-kira seperti apa nanti untuk bisa lebih mendalami lagi data analytics di segmen baru yang ingin digapai ini begitu? Apakah nantinya akan ada pendekatan tertentu? Kita sudah memiliki yang namanya machine learning data analytics di kita. Kita akan terus perbaiki karena kita juga ingin melihat best practice-nya itu seperti apa. Karena kita nggak mau cuma pakai model kita, ternyata model kita ini tidak relevan. Jadi makanya kita mungkin akan dalamin lagi, kalau perlu kita minta pihak ketiga untuk bantu kita mendesain sesuatu yang benar-benar robust buat kita. Baik, artinya tidak ada proyeksi mungkin ada kenaikan NPL di tahun 2023? Gini ya, kalau NPL, begitu kita masuk ke segmen yang lebih rendah, dengan sendirinya NPL pasti akan meningkat. Tapi karena NPL starting point kita itu sangat rendah, yaitu di kisaran 1%, kita bersedia kok NPL-nya naik sedikit lebih tinggi untuk bisa masuk ke segmen yang lebih bawah dengan bucket debit yang dengan customer base yang lebih besar gitu. Baik, bicara restrukturisasi, kita tahu restrukturisasi ini kebijakannya sudah diperpanjang lagi oleh OJK begitu. Keadaan di BCA seperti apa? Kita baik ya. Jadi kalau dilihat loan at risk kita per September kemarin 11,7%, sudah turun dari akhir tahun lalu 14,6%. Jadi memang yang namanya loan at risk ini adalah parameter yang selalu kita monitor, bukan hanya NPL. Karena dalam kondisi restru ini kan kita harus lihat mana loan-loan yang beresiko, termasuk loan yang waktu itu kita restrukturisasi, masuk ke dalam kategori LAR. Jadi banyak juga nasabah kita yang sudah upgrade ke normal, ya, dan ini kita bersyukur sudah kembali seperti itu.
Memang untuk daerah-daerah tertentu dan industri tertentu ini masih challenging. Dan kami juga berterima kasih kepada otoritas, kepada OJK yang sudah memberikan signal-signal bahwa akan ada perpanjangan restro untuk misalnya segmen UMKM, untuk segmen misalnya yang makanan, minuman, dan penginapan, dan juga untuk yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil dan juga alas kaki. Jadi menurut saya ini sesuatu yang encouraging, yang bagus. Tapi kalau kami sih terus terang kita nggak terlalu khawatir karena coverage ratio kita juga udah sangat bagus. Jadi kalau tahun lalu coverage ratio terhadap LAR, bukan terhadap NPL ya, terhadap LAR. Di akhir tahun lalu mungkin sekitar 39%, sekarang udah hampir 50%. Ya, jadi 49,9% di bulan September yang lalu. Jadi kita menurut kita sih cadangan kita udah terbentuk dengan baik. Ini adalah karena kedisiplinan kita juga. Jadi begitu ada kesempatan untuk memupuk cadangan, pada saat COVID pun kita lakukan dengan baik. Baik, artinya